ربنا لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Untuk yang masih hidup, kita berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya Sumaila arwahi ahlal kubur khususon. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madholahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Juga untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, karuhun-karuhun kita, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita muslimin muslimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang senantiasa berbakti kepada Allah, senantiasa menghambakan diri kepada Allah, senantiasa juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan juga orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sahabat saudara kita dalam keadaan yang segera mendapatkan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga bermohon supaya diberikan kebaikan dalam kehidupannya dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafiya ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga negeri kita dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Para pemimpinnya pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari khianat, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan bagi manusia. Dan mudah-mudahan manusia atau rakyatnya dijadikan rakyat yang senantiasa gemar bersilaturahim, guyup, dan senantiasa menjalin kebersamaan untuk kesejahteraan bersama. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami adil makmur, kemari paloh jinawi, tatatang terem kertara harja, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri-diri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs yang mutmainnah, qalbu yang tenang, yang tentram, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa kepada Allah dalam setiap keadaan dan segera
ketika berbuat salah dan dosa. Dan mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, sehingga memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada sesama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita nambah ilmu yang bermanfaat, menambah rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan memperbaiki kebaikan dalam amal kehidupan, dan kita disehatkan badan, bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fi syudur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minaz syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu, bacaan suratul Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh sebagai upaya meruqyah diri kita, menjadikan diri-diri kita ini menjadi orang yang ikhlas menghambakan diri kepada Allah dan amal ibadah diterima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih pada hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah kita masih hidup dalam keadaan penuh berkah, dan kita dalam keadaan yang insyaallah dalam keadaan yang berbahagia, istiqamah, berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran, dari mulai membaca, menyambungkan huruf demi huruf, diselanjutkan dengan membaca tarjamah dan tafsir yang insya Allah menggunakan tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Ibnu Katsir ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Kemudian dari pemahaman yang benar kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dengan benar. Dan dari amal yang kita lakukan bisa mendapatkan kenikmatan dari membaca Al-Quran. Selanjutnya kita juga setelah nikmat kita ingin diberikan kemampuan untuk mampu menyampaikan kepada orang lain. Insya Allah. Di dunia maya sana sudah hadir Kang Agus Jafar Sidik dari Tajur Bogor. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Meskipun terlambat tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya
semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan. Demikian juga Teh Suliati dari Sumedang bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Demikian juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, ya, dari Riung Bandung sekitaran, Masjid Al Jabar bersama keluarga. Mudah-mudahan yang lain juga yang belum bergabung, yang belum sempat diberikan kesehatan, kebugaran, dan tentunya keimanan. Ya, setelahnya kita menjalani saum di bulan Ramadan dengan sempurna, ditambah dengan saum Syawal 6 hari, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk saumnya benar, saumnya diterima, saumnya menghasilkan saum yang menjadikan amalan-amalan soleh. Mengapa demikian? Sebab bisa jadi kita itu termasuk yang naudzubillah digolongkan oleh Kangjeng Nabi, betapa banyak orang yang saum tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapat apa-apa dari saumnya. Memeh saum kitu, ge saum kitu. Memeh saum gede ambek, ge saum oge gede ambek. Memeh saum koret, ge saum leuwih koret. Memeh saum tara diajar, ge saum oge tara diajar. Memeh saum tara maca Quran, ge saum komo loba alasan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak seperti itu. Ya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat berjamaah kita, nikmat bahagia kita, niat istiqomah kita dengan melanjutkan hanca garapan bacaan Al-Quran kita, dilanjutkan terjemah tafsir Ibnu Katsir. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Yusuf, ya. Surat Yusuf mulai ayat ke-67, ya. Ya, seberapa? Kena beli makan atas kamari. Atau mari kita mulai lagi dari ayat ke-65. Kita akan baca hari ini sebanyak berapa ayat Bapak Ibu pengennya ya? Sampai dengan ayat ke-69. 5 ayat ya. Kita akan baca hari ini surat Yusuf mulai ayat ke-65 sampai ayat ke-69. Baum kok cuma sedikit, sedikit pun belum tentu napal tuh ya. Buktina naon besok biasa dibaca ge geus pararaho deui padahal baru sebulan ya ditinggal sama saya. Nah, alhamdulillah, lu ingat oke masih ada. Jadi Bapak Ibu kalau bacaan Al-Quran yang sudah bisa, yang sudah hafal, usahakan jangan sampai lepas. Karena termasuk petaka dalam diri ketika kita sudah hafal ayat, sudah hafal surat, tapi kemudian poho deui eta teh bencana bagi diri. Jadi kalau tahu bencana itu Bu, kalau bagi diri sendiri, ketika bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal terus hilang bacaan itu namanya bencana bagi diri. Bencana bagi diri yang paling parah ngaranna pikun, ya. Pikun lamun geus bisa ayat Al-Quran, geus apal ayat Al-Quran terus poho eta teh pikun. Artinya apa? Tidak mampu memelihara apa yang sudah kita miliki. Bapak Ibu lamun leungit dompet atau leungit isi dompet wae, lamun leungit pan sok rada pusing urang teh punya, umur rada gede mah ya. Ini leungit bacaan Al-Qur'an dengan rasa pusing. Sehingga nama ibu-ibu sami bapak-bapaknya kamari mah ke Ramadan walah nu maraca Quran di mana-mananya. Terus tuh Bu, ibu ke berkamat berkali-kali kan Bu ya hatam. Di hataman di dia, hataman di ditu, hataman di ditu, hataman di dia. Nah, cing ayeuna bulan Sawal geus aya nu hatam encan. Ya, padahal Sawal itu artinya meningkat ya. Jadi kalau ingin tahu artinya Sawal, artinya meningkat. Lamun anu tadi nagis apa 10 ayat, ayeuna paling ke 11 ayat.
Ulah nepi ka nu tadina apa 10 ayat ayeuna laleungitan lepas deui ku nini beunang deui ku aki ditewak ku aki lepas deui ku nini eta teh aslinya ya. Alhamdulillah ya. Yuk mari kita sama-sama baca surat Yusuf mulai ayat ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونعبد أخانا ونجداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله
عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 5 ayat dari surat Yusuf yang sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah dan catatan amal soleh kita, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seraya kita diberikan kesempatan terus-terusan makin gemar, makin cinta membaca Al-Quran, insya Allah. Mari kita lanjutkan dengan mencoba memahami dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang menjadi bacaan kita hari ini. Terjemah tafsir Ibnu Katsir surat Yusuf mulai ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka membuka barang-barangnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat ini tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta.
itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Nabi Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Bapak Ibu, ini kisah tentang 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang diminta oleh Nabi Yusuf untuk membawa adiknya Bunyamin ke Mesir kalau seandainya ingin mendapatkan gandum bantuan lagi. Jadi anak-anak Nabi Yakub yang 11 orang ini selain Nabi Yusuf waktu itu masih berada di negeri Kan'an. Ya, mereka mendapat pertolongan dari Nabi Yusuf yang sudah menjadi bendaharawan Mesir dengan diberikan bantuan. Tetapi ada syaratnya, yaitu akan diberikan bantuan kalau mereka membawa Bunyamin ke Mesir. Nah, sedangkan namanya Nabi Yakub sudah kapok dibohongin oleh anak-anaknya. Bapak Ibu jangan lupa, saat ini di dunia banyak anak-anak yang mengecewakan orang tua sehingga ada orang tua yang kapok punya anaknya gitu ya. Ayah ntar gitu Bu, hati-hati inilah ya. Jadi Nabi Yakub ini dibujuk oleh 10 anaknya untuk membawa Bunyamin ke Mesir untuk sebagai syarat mendapatkan bantuan kembali dari Nabi Yusuf. Ya, sementara Nabi Yakub belum percaya. Nah, mari kita lanjut ke ayat 66. Dan Nabi Yakub berkata, ayat 67. Dan Nabi Yakub berkata, hei anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah baik, hanyalah hak Allah. Kepada Allah lah aku bertawakal dan bertawakal kepadanya saja orang-orang yang bertawakal dan berserah diri. Dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Nabi Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepada Nabi Yakub, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Kemudian Yusuf berkata kepada Bunyamin, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Pak ya. Jadi singkat cerita, Nabi Yakub mengizinkan 10 anaknya untuk membawa Benyamin, tetapi dengan syarat masuk ke kota harus dari pintu yang berbeda-beda. Tetapi takdir Allah mereka ketahuan, ya. Meskipun dari pintu yang berbeda-beda, mereka ketahuan oleh intel-intel Nabi Yusuf. Karena sebelum mereka datang, Nabi Yusuf sudah memerintahkan kepada anak buahnya untuk coba lihat mereka itu yang datang 10 atau 11. Kalau 11 berarti Benyamin dibawa, dan ternyata yang datang itu 11. Akhirnya dikumpulkanlah yang 11 itu, dan yang 10 disuruh makan, ya. Sementara yang satu Bunyamin disuruh masuk ke ruangan Nabi Yusuf dipanggil. Dan ketika sampai di ruangan Nabi Yusuf, kemudian mereka berangkulan, berpelukan, saudara seibu sebapak Nabi Yusuf dan Bunyamin, anak Nabi Yakub dari istri keduanya. Siapa namanya ibunya? Rahel, Bu ya. Ibu mau nyohan itu Rahel Maryam, bintang film ibunya. Jadi ibunya Nabi Yusuf itu namanya Rahel, orang sana nyebutnya kayak Rohil, ya, ya. Nah,
Dua orang saudara sekandung ini ya berpelukan, dan Nabi Yusuf memberitahukan kepada Bunyamin bahwa kamu jangan bersedih hati. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka makan yang 10 ini ya, Yahuda, Levi, Simeon, Sameon, Salimun, apa kan nama 10 orang ini ya. Sementara Nabi Yusuf bersosonuan dengan adik kandungnya sendiri, si bungsu, namanya Bunyamin. Kemana Rahel saat itu? Kemana Ibu Rahel? Ibu Rahel meninggal pada saat melahirkan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf itu ibunya sudah meninggal dunia pada saat Bunyamin lahir. Begitu Bapak Ibu ya. Sementara ibu tirinya tiga-tiganya masih ada. Siapa nama ibu tiri Nabi Yusuf? Pasti ibu mah mau apal dataran penting nu kitu mah. Nu penting mah eta we berenanya sinetron ya. Siapa namanya ibu tiri Nabi Yusuf? Lea, lamun urang dieu mah jadi liah, celiah teh eta teh